selamat datang di podcast Pengetahuan Bahan Pangan dan Gizi. Saya Nazifah Jahan Kamila dan di episode kali ini kita akan membahas nih bahan makanan yang pasti sudah tidak asing lagi, yaitu telur. Nah, telur ini seringkali dianggap sederhana, tetapi punya banyak kegunaan dalam dunia kuliner. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, sudah hadir di sini yaitu Ibu Ilmiati Sania, Espar M4. Selamat datang Ibu. Halo Nazifa, terima kasih sudah diundang lagi di podcast kali ini. Senang sekali Ibu bisa berbagi ilmu lagi hari ini. Oke, langsung aja ya Ibu. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan dasar. Apa sih sebenarnya kegunaan kandungan gizi utama yang terdapat dalam telur? Ya, nah telur itu sebenarnya memang merupakan salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi dan juga murah ya, kemudian mudah didapat. Kita bisa dapatnya di mana saja, maksudnya bisa di warung, di supermarket gitu ya. Dalam satu butir telur itu kita bisa menemukan protein yang sangat lengkap ya. Artinya telur itu mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk anak kecil ya. Jadi kalau anak kecil yang bebeknya seret gitu, dia nggak mau makan daging, itu bisa ganti dengan telur, bisa menjadi baby booster ya, bisa menjadi snacking ataupun bisa menjadi menu utama. Di dalam telur itu juga dia itu banyak sekali mengandung gizi ya. Ada lemak yang baiknya dari kuning telur, kemudian ada vitamin seperti vitamin A, D, E dan juga beberapa vitamin B kompleks serta mineral dan juga fosfor dan juga selenium. Jadi selain sumber protein nih, telur juga memberikan banyak nutrisi penting lainnya, terutama untuk pertumbuhan ataupun untuk meningkatkan gizi seseorang. Wah, menarik banget nih Bu. Jadi tidak hanya protein saja ya Bu ya yang terdapat dalam telur, tetapi ada juga vitamin dan juga mineral. Kalau begitu bagaimana dengan kegunaannya di dapur Bu? Atau dalam dunia kuliner nih? Iya, selain memiliki nutrisi ataupun gizi yang cukup baik ya, ataupun yang kompleks, telur juga dalam dunia kuliner itu sangat berfungsi sangat macam-macam ya, ataupun kegunaannya macam-macam. Dia selain sebagai pengembang, itu juga dia bisa sebagai pengental. Untuk pengembang itu seperti untuk membuat kue-kue ya, jadi tidak hanya menggunakan baking powder ataupun baking soda, menggunakan telur pun dia sudah bisa mengembang gitu ya, karena dia memiliki leavening agent ataupun bahan pengembang. Kemudian untuk pengental juga bisa ya, jadi untuk bikin pastry cream, custard itu bisa menggunakan pengental dari si telur ini. Wah, ternyata banyak banget ya Bu ya perannya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Bu, bagaimana sih dengan kegunaannya sebagai bahan pengental, misalnya dalam saus atau custard Bu? Iya, Nazifa. Jadi telur juga memiliki fungsi sebagai pengental ya dalam berbagai hidangan. Terutama kuningnya nih ya, kuningnya itu karena di dalam kuning telur itu dia memiliki kandungan lemak. Nah, dimana dalam pembuatan custard nih contohnya ataupun saus itu biasanya si kuning telur ini membantu mengentalkan campuran tanpa membuatnya menjadi terlalu berat ya. Ini karena sifatnya itu dia memiliki sifat emulsifikasi dari si kuning telur. Emulsifikasi itu apa? Emulsifikasi itu bisa mengikat antara air dan juga lemak. Kadang kan kalau air sama lemak itu dia susah bersatu ya. Nah, ini ada sifat emulsifikasi dari si kuning telurnya sehingga si air dan lemaknya itu bisa bersatu gitu ya. Sehingga teksturnya menjadi lebih lembut dan juga creamy. Itu fungsi telur ataupun kegunaan telur sebagai pengikat, bahan pengikat. Oke Ibu, nah selain sebagai bahan pengental atau pengembang, apakah ada nih Bu kegunaan lain yang sering dimanfaatkan dalam dunia kuliner? Iya, tentu ada ya. Kalau tadi pengental ataupun pengembang itu biasanya kita identik dengan patisserie gitu ya. Tapi untuk masakan itu juga banyak ya. Telur itu bisa dibikin menjadi omelet ataupun bisa menjadi bahan pelapis ataupun coating dalam proses menggoreng. Biasanya kan kalau mau bikin perkedel gitu ya, ataupun menggoreng ayam, ikan itu kan biasanya di coating dulu ataupun dilapisi dulu dengan tepung dan juga telur biar dia bisa menempel dengan baik. Kemudian bisa juga menambah kilap pada permukaan roti ataupun pastry ya, kayak kuning telur itu untuk egg wash gitu ya, untuk roti biar dia warnanya lebih bagus, warnanya merata, browning ketika dipanggang gitu ya. Jadi dia menghasilkan visualisasi yang lebih menarik dan juga menggugah gitu ya. Itu fungsi dari si kuning telurnya. Bagaimana dengan peran telur dalam hidangan yang mungkin tidak dimasak nih Bu? Misalnya untuk hidangan seperti mayonnaise gitu. Untuk telur, khususnya kuning telur, itu juga digunakan sebagai bahan dasar mayones karena memiliki sifat emulsi yang kuat tadi ya. Jadi dia bisa digunakan sebagai bahan mayones.
kuning telur itu bisa mengikat minyak dan air ya tadi karena memiliki sifat emulsi yang tadi sehingga menghasilkan tekstur yang creamy pada mayones. Karena kuning telur ini tuh mengandung lecithin ya, jadi dia itu memungkinkan bahan-bahan tersebut tetap stabil dan tidak mudah terpisah. Tetapi memang ketika kita menggunakan telur mentah untuk membuat produk tertentu itu harus dipertimbangkan kebersihannya. Kemudian karena kan kalau makan telur yang mentah otomatis sangat riskan sekali telurnya itu terkena salmonella gitu ya. Kalau dimasak kan salmonellanya akan mati. Tapi ketika yang mentah mungkin itu bisa terkonsumsi, itu bisa berdampak kurang bagus untuk tubuh kita. Kemudian produk lain misalkan yang menggunakan telur mentah itu seperti bikin mousse gitu ya. Kita pakai telur mentah ataupun meringue itu juga harus hati-hati dicek gitu ya kondisi telurnya itu memang yang harus baik, yang steril gitu. Wah, sangat informatif banget nih Bu. Nah, sebagai bahan tambahan, apa sih tips memilih telur yang baik untuk kita gunakan di dapur Bu? Oke, tips memilih telur itu cukup sederhana ya. Sebenarnya secara fisik juga kita sudah bisa lihat. Biasanya kalau mau pilih telur itu lihat dulu nih kulit telurnya masih bersih gitu ya. Nggak ada, mohon maaf, mungkin bekas pupnya si ayam gitu ya, tidak menempel. Pilih yang bersih, kemudian cangkangnya tidak retak, karena kalau sudah retak itu berarti otomatis dia sudah tercemar gitu ya, terpapar udara. Kemudian untuk memeriksa kesegaran telur itu kita bisa nih mencoba untuk merendamnya dalam air. Kalau misalkan si telurnya tenggelam, posisinya tertidur gitu ya, tertidur di dasar, itu tandanya masih segar. Tapi kalau dia sudah mulai agak mengapung, itu berarti otomatis dia sudah kurang segar atau memungkinkan sudah lama juga disimpan. Kemudian ketika kita pecahkan gitu ya si telur tersebut, biasanya si putihnya itu dia masih kental ya, itu menunjukkan bahwa si kondisi telur itu masih segar dan dia sangat cocok sekali ataupun baik sekali ketika kita gunakan untuk membuat kue, karena biasanya itu akan membuat si kuenya lebih mengembang gitu. Tipsnya bagus banget nih Bu. Nah, terakhir nih, apa pesan atau saran untuk para pendengar yang sering menggunakan telur dalam masakan sehari-hari? Pesan saya, jangan ragu untuk eksplorasi berbagai teknik memasak dengan telur ya. Selain sehat, itu telur juga sangat serbaguna. Cobalah berbagai metode memasak seperti menggoreng nih, bisa direbus juga atau dipanggang untuk mendapatkan tekstur dan juga rasa yang berbeda-beda. Tetapi harus diingat juga nih, kalau meskipun telur itu bahan yang sangat baik, bergizi, tetapi konsumsinya juga tetap dalam batas yang normal ya dan seimbang, dan juga dikombinasikan dengan bahan makanan yang lain, sayur dan buah gitu ya, untuk pola makan yang lebih sehat, terutama seperti kuning telur ya, karena kalau terlalu banyak mengkonsumsi kuning telur juga kurang bagus karena dia bisa meningkatkan kolesterol di dalam tubuh. Kemudian untuk putih telur, nah ini cocok ya, kalau untuk putih telur itu bisa untuk yang sedang menaikkan massa tubuh ataupun massa otot ya, karena dia itu memiliki protein yang cukup tinggi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ilmiati Sania atas semua informasi yang sangat bermanfaat. Semoga para pendengar bisa mendapatkan wawasan baru tentang telur dan kegunaannya dalam dunia kuliner. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.